Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya En Sunarman. Saya berasal dari Politeknik Energi dan Mineral Akademi Gas Cepu dengan diploma 4 dengan jurusan Teknik Produksi Minyak dan Gas. Di sini ada pun pembimbing satu saya mengenai paper ini yaitu Bapak Edi Untoro MT dan yang kedua Bapak Ahmad Sufyan STMT dan saya mengambil data di PT Pertamina Aset 4 Field Cepu. Adapun judul paper yang akan saya ambil pada kali ini yaitu adalah analisa PBU yaitu Pressure Build Up MIT Modify Isochronal Test pada sumur X lapangan Y untuk menentukan laju produksi optimum. Adapun outline yang akan saya bahas pada paper kali ini yang pertama adalah latar belakang, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Selanjutnya yang pertama kita masuki yaitu adalah latar belakang, di mana salah satu tujuan dari pengujian sumur terutama pada sumur gas adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari deliverabilitas dari suatu sumur. Deliverabilitas merupakan suatu performa dari reservoir dalam mengalirkan gas ke permukaan melewati media berpori, dapat dinyatakan dalam bentuk grafik hubungan tekanan dengan rate produksi. Di mana uji deliverabilitas ini bertujuan untuk mengetahui penurunan tekanan yang terjadi pada dasar sumur yang berhubungan terhadap laju alir produksi konstan di kepala sumur. Nah, selanjutnya metodologi penelitian saya. Penelitian ini saya lakukan di PT Pertamina EP Aset 4 Cepu, Field Gundi pada 11 Januari sampai dengan 11 Maret tahun 2021. Di mana ada pun alur metodologi penelitian saya. Yang pertama adalah studi literatur, yaitu setelah itu kita akan mengumpulkan data yang berupa data well test, data VVT, data reservoir, data produksi, dan data sumur. Setelah itu akan kita lanjutkan untuk memproses data tersebut. Nah, saya memproses data tersebut dengan dua metode, yaitu menggunakan well testing menggunakan Ecrin, software Ecrin Sapphire, dan yang kedua Cuk Performance dengan menggunakan software Pepsin. Di mana well testing menggunakan Ecrin akan menghasilkan kurva deliverabilitas, dan untuk Cuk Performance menggunakan Pepsin akan menghasilkan Cuk Performance Curve atau kurva dari Cuk Performance. Nah, setelah itu kedua kurva itu akan digabungkan atau dikombinasikan menjadi satu, yaitu kita akan dapat laju alir optimum. Nah, selanjutnya kita masuki data yang akan digunakan pada proses penelitian ini, yaitu adalah yang pertama reservoir data atau data reservoir dan data PVT, di mana data tersebut dapat kita lihat di layar, yaitu adalah data lapisan, kedalaman, perforasi, tekanan dari reservoir tersebut, temperatur dari reservoir, kompresibilitas, spesifik gravity gas, CO2, kandungan CO2, H2S, dan N2. Nah, selanjutnya data yang akan kita gunakan selanjutnya itu adalah berupa data sumur, di mana ini ada tubing size, tubing depth, choke size, dan data test. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan atau melakukan well test pada sumur gas menggunakan IMR. Nah, di mana IMR itu berupa data yang dihasilkan dari IMR berupa pressure dan temperatur dan waktu pada saat melakukan proses well test tersebut menggunakan pressure build up test. Nah, adapun data MIT atau Modified Isochronal Test itu yang sudah diprogram oleh pihak perusahaan berupa data cuk dan kelajuan dari alir gas tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan data IMR dari proses PBU, kita akan menghasilkan grafik tersebut, di mana grafik ini berupa general plot temperatur, pressure versus waktu, di mana dari kurva ini kita bisa menghasilkan suatu data berupa data yaitu PWF dan PWS. Nah, dari data PWF dan PWS ini akan kita lanjutkan untuk proses untuk mendapatkan nilai AOV, C, dan N, di mana nilai AOV ini berupa absolute open flow potensial dan C kompresibilitas dan nilai N. Di mana setelah dari data tadi kita dapatkan nilai AOV-nya sebesar 95,4743 mm SCF per D dengan nilai N 0,55 dan dengan kita dapatkan juga skin faktornya sebesar 3,3.
dan kita dapatkan nilai permeabilitas 8,3 milidarsi dengan PI 3793,67 PSI dengan PWS 3814,74 PSI. Nah, selanjutnya setelah dari kita mendapatkan nilai OFP, kita akan masukkan nilai OFP tersebut dan nilai N tersebut ke dalam software yang bernama Pepsin, di mana kita akan gunakan Pepsin tersebut untuk mendapatkan kurva perpotongan antara cuk performance dan kurva dari ekrin tersebut atau kurva deliverability gas. Nah, sebelum kita memasuki hal tersebut, kita akan mencari nilai Q-gas dari masing-masing PWF, di mana kita ini menggunakan asumsi dengan rumus Q-gas sama dengan stabil atau CS dikali dengan PWS kuadrat dikurang PWF kuadrat dipangkatkan N. Nah, di sini kita ketahui dari asumsi PWF kita dari 0 PSI sampai 3814,7, kita mendapatkan beberapa nilai QG yang akan kita gunakan untuk membuat kurva IPR gas. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan kurva deliverabilitas atau kurva IPR gas. Selanjutnya, ketika kita tadi akan mencari laju alir optimum tersebut, kita telah mempunyai data input sukses dari program perusahaan tersebut, di mana data tersebut berupa tubing size yang sebesar 2,875 inci dengan tubing depth 8.190,72 dengan sukses dengan bermacam-macam sukses yang akan kita gunakan untuk perbedaan dari laju alir tersebut dengan data tes yang berbeda juga di setiap cuknya. Nah, setelah kita menggunakan file software Pepsin, kita akan mendapatkan kurva perpotongan antara cuk performance dengan kurva deliverabilitas. Nah, di sini kita lihat terjadi perpotongan antara IPR gas atau kurva deliverabilitas dengan cuk performance. Nah, di sini kurva yang kita dapat baca yaitu sebesar 10 mSCF per day. Nah, dari hal tersebut kita dapat kesimpulan bahwa untuk mempermudah dan mengefisiensikan waktu dalam bekerja, seorang engineer menggunakan software ekrin 4.02 dalam proses menganalisa hasil dari pressure build-up test dan menggunakan software Pepsin 2011 untuk mempermudah menemukan laju alir optimum gas tersebut. Dan selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian uji deliverabilitas sumur X, diperoleh harga N sebesar 0,554959 yang menunjukkan bahwa jenis aliran gas yang terbentuk pada sumur X adalah turbulen. Berdasarkan hasil penelitian harga C atau koefisien performa yang menggambarkan posisi kurva deliverabilitas yang stabil diperoleh sebesar 10,1577 mSCF per day. Dari hasil penelitian juga didapatkan nilai OFP sebesar 95,4743 mSCF per day, yang mana didefinisikan sebagai kemampuan suatu sumur gas tersebut untuk memproduksikan gas ke permukaan dengan laju alir maksimum pada tekanan dasar sumur sebesar tekanan atmosfer. Nah, kita juga dari penelitian menggunakan ekrin 4.02 didapatkan nilai skin sebesar 3.3, yang berarti terjadi formation damage pada reservoir sumur X dan permeabilitas sebesar 78,3 milidarsi, yang berarti reservoir tersebut memiliki kualitas permeabilitas yang sangat baik untuk mengalirkan fluida. Kita juga dapatkan hasil laju optimum yang kita cari sebenarnya, yaitu pada sumur X tersebut sebesar 8 mMSCF per day dengan menggunakan ukuran tubing 2,875 inch dan ukuran cuk 24 per 64 inch. Nah, dari data yang digunakan atau tes yang digunakan dari perusahaan itu tidak terlalu jauh. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sumur X ini bisa kita produksikan sebesar 8 mMSCF per day dengan menggunakan ukuran tubing 2,875 inch dan ukuran cuk 24 per 64 inch. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait paper yang saya ambil. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.